Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat semua. Dan kalau ada yang sakit pun mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Dan semoga kita semua selalu dalam limpahan rezeki yang barokah. Amin. Baik, episode kali ini adalah kelanjutan dari perjalanan Jakarta Sumbawa, yang dengan terpaksa perjalanan ini tidak bisa melanjutkan ke Flores dikarenakan jadwal kapal yang tidak menentu karena cuaca. Rasa sedih pasti dan sangat disayangkan tidak bisa melanjutkan ke Flores. Namun ada hikmah di balik itu semua, karena tepat 2 hari setelah pembatalan terjadi gempa di Flores. Dan kalau saya dapat kapal dan lanjut ke Flores, tepat di Larantuka posisi saya saat itu, dan di mana gempa paling besar dampaknya ada di tempat itu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ke sana dengan kondisi cuaca yang lebih bagus, dan semoga saudara-saudara kita yang kena dampak gempa mendapatkan kemudahan dan semangat untuk segera kembali seperti semula. Oke, sebelum melanjutkan nontonnya, ada baiknya yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu, tekan tombol lonceng, like dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Sebelum memasuki kota Mataram, saya dijemput oleh teman bikers NMS dari Mataram. Nah, inilah gambaran kekompakan dari teman-teman motor, teman-teman riders. Belum kenal sebelumnya, hanya kita saling bertemu di WA group dan bergulir ke teman-teman yang lain. Begitu dikabari ada bikers yang mau datang, langsung disambut dan dibantu berbagai keperluan kita di lokasi yang kita tuju. Dan sebelum mencari penginapan di kota Mataram, saya diajak ngopi manis dulu bersama Bung Yance dan Anca, sambil kita ngobrol masalah motor, pertouringan, dan rencana saya selama di Lombok. Dengan itu banyak informasi yang saya dapat dari mereka, karena ya riset yang saya lakukan sebelum berangkat ini sangat terbatas. Jadi ini sangat membantu untuk kelancaran rencana perjalanan saya ini. Ini ordernya kalau di Kapanang 165. Wah, udah lebih-lebih lah. Masih. Iya. Itu di Mataram ya? Iya, Mataram. Kotanya langsung Iya. di Cakra. Sama. Yang penting parkirnya aman. Inilah enak. Nah, buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan touring, ada baiknya bergabung dengan komunitas-komunitas motor atau komunitas touring, grup-grup touring yang ada di medsos, supaya dapat menjalin komunikasi dan persaudaraan antar rider. Sesampai di penginapan yang saya tuju, langsung kita bongkar barang-barang ya yang lumayan segambreng ini. Oh ya, saya menginap di Oyo 2848 di kota Mataram ini. Nanti setelah makan malam akan saya review singkat mengenai kondisi penginapan ini. Dari mana sih? Bisa air panas. Oh ya. Udah, enak ini. Enak, ya. Parkirnya enak juga. Dan waktunya kita berangkat mencari makan malam bersama dengan Yance dan Anca. Gak jauh dari hotel yang tempat saya menginap. Kita lanjut dengan makan malam. Dari belakang SD kalau nggak salah rumahnya. Kali Garang 1 nomor 20 kayaknya, saya ingat. Kali Garang 1. Iya, nomor 20 Itu rumah sakit sini dikit. Rumah sakit.
Oke, ini penampakan Hotel Oyo. Bagus, bersih. Bednya gede, kasurnya lebar. Terus ini meja dan AC buat nyimpen barang-barang. Ada lemari. Kita lihat kamar mandinya. Ini air panas. Bersih, klosetnya bersih, lumayan. Sorry, 150.000 guys semalam di Lombok. Pagi harinya saya langsung gas menuju beberapa destinasi wisata. Hari ini saya akan explore daerah pantai yang ya segaris, yang searah. Saya berangkat dari Kota Mataram menuju ke Pantai Batu Layar, Pantai Batu Bolong, Senggigi, dan ada satu tempat yang relatif bagus banget view-nya katanya. Nanti kita akan cari tempat yang rada serem dan aneh itu katanya. Nah, dari beberapa lokasi wisata itu pasti nggak asing buat teman-teman semua ya. Hanya satu ini, tempat ini nih yang katanya ini lagi viral juga, yang bisa buat melihat view laut yang luar biasa indahnya. Sebelum sampai ke sana, silahkan simak video perjalanan saya menuju ke spot-spot tadi.
Spot pertama adalah Batu Layar, yaitu pantai indah. Biasanya banyak dipakai buat berenang di pinggiran pantai karena ombak cukup tenang dan pasir putih halus. Batang pantai yang panjang dan ombak yang relatif kecil ini sangat nyaman untuk dipakai bersantai dan bermain air di pinggiran. Saya berada di gardu pandang yang ada di tikungan jalan, di mana posisi dataran tinggi ini sangat luasa untuk melihat dari jauh bentangan pantai yang panjang ini hingga sampai ke Senggigi dari Batu Layar ini. Kalau yang ini Pak, ini biasanya banyak pengunjung juga yang kelihatan ada warung-warung itu. Banyak ini kalau pas siang hari, siang sore. Oh iya. Orang mandi sini, anak-anak. Orang mandi gitu. Banyak. Tapi belum masuk Senggigi yang ini ya, belum ya? Ya belum, ini Batu Layar namanya. Batu Layar masuk. Ini ada makam ini. Makan Batu Layar. Biasa banyak yang kalau orang-orang religi itu banyak mengunjungi sini. Makam di sana. Rame sini tempatnya. Dan di seberang jalan ada makam yang dikeramatkan oleh masyarakat di sini yang diyakini tempat persinggahan Syekh Said, yaitu penyebar agama Islam di Lombok ini. Perjalanan saya lanjutkan menuju ke spot berikutnya dengan kondisi jalan yang relatif adem dengan rimbunnya pohon di pinggir-pinggir jalan. Di sebelah kiri pantai dan di sebelah kanan itu perbukitan atau banyak pohon-pohon juga. Jadi agak adem untuk melintas di jalan ini. Dan ini adalah pantai Batu Bolong, masih segaris dengan pantai Batu Layar tadi, dengan keindahan pantai yang masih sama-sama memukau. Dan sepanjang pinggiran pantai dihiasi dengan pepohonan yang rindang, menambah suasana adem sepanjang pantai ini. Kalau pantai Batu Layar tadi ada makam yang dikeramatkan, sedang di pantai Batu Bolong ini ada Pura Batu Bolong namanya. Di sini juga ada gardu pandang yang cukup nyaman buat disinggahi kalau kita hanya sebentar mampir. Dengan pemandangan yang luas, bisa menikmati garis pantai yang cukup panjang, dan tersedia kursi-kursi buat bersantai. Juga ada warung-warung kecil yang menyediakan makanan kecil dan minuman, sekedar menemani bersantai di sini. Kita lanjut lagi ke destinasi berikutnya, masih dengan suasana hijau perbukitan serta jalan mulus yang meliuk-liuk. Kita menuju ke Pantai Senggigi.
Sampailah kita di Pantai Senggigi dan kita ambil gambarnya dari gardu pantau. Dari sini terlihat panjangnya Pantai Senggigi dan indahnya pantai ini. Hanya waktu saya datang masih jam 1 siang, jadi di samping pantai masih sepi, juga terasa panas kalau kita bermain di tepian pantainya. Dan sebaiknya memang sore menjelang sunset untuk datang menikmati pantai ini. Dan inilah Senggigi View yang ada di pinggir jalan persis. Kita bisa melihat pantai Senggigi yang ada di belakang sana. Ini hanya sekedar buat foto-foto di pinggiran jalan sini dan bisa melihat view-nya dari jauh pantai Senggigi. Kalau mau masuk itu ada di sebelah Polres. Nanti kita akan masuk menuju ke sana. Sementara di sini kita lihat dulu view-nya Senggigi dari tepian jalan ini. Oke, perjalanan kita lanjutkan ke sebuah tempat yang rada serem. Tapi tempat ini katanya view-nya bagus banget. Menurut info dari teman-teman biker Lombok, kalau sampai di Lombok harus menyempatkan ke tempat ini. Spot yang bisa memandang lautan luas dengan ombak yang relatif besar. Dan tempat ini populer dengan nama Villa Hantu. Sebuah villa yang lama tidak ditempati, dan menurut info villa ini bangunannya sudah hampir rusak, namun struktur bangunannya katanya masih kokoh, jadi mudah-mudahan aman buat disinggahi. Berada persis di atas laut yang cukup terjal, jadi saya juga sedikit agak was-was dengan keselamatan. Nah, bagaimana kenyataannya kita lihat nanti. Sampailah kita di Villa Hantu dan saya akan naik ke atas sana nanti. Mana temannya? Sendirian nih. Waduh. Sendirian. Tadi mau masuk nggak jadi ya? Mana? Tadi mau masuk nggak jadi. Susah ininya, saya nggak Iya. kelihatan ininya. Tikungannya. Saya turun dulu. Inilah salah satu bagian keindahan dari Pulau Lombok. Pantai yang begitu luar biasa dengan air kebiruan, hijau kebiruan yang sangat indah sekali. Masih di sekitaran Pantai Senggigi menuju arah ke Malaka. Falling on your feet, do you finally see what you're missing? You're just one lost soul here to break the mold. When you see me, do you believe in a higher love? Somebody let the sun come up again.
What you need is the heat of the summer. Lost your mind, need the light to recover. I swear we're headed on the better days, and the sun will come up again. As you brought me the sun. Berakhir perjalanan hari ini, namun besok pagi saya masih akan lanjutkan explore Lombok, yaitu Kota Mandalika, Puncak Sembalun, Pantai Nipah, dan masih banyak spot indah yang lain. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan episode berikutnya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, dan share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.